Pernah gak sih kamu merasa gaji naik, tapi hidup tetap terasa makin susah? Harga mie instan naik, bensin naik, harga beras pun naik, bahkan biaya parkir pun ikut-ikutan. Tapi anehnya, kita gak pernah benar-benar tahu siapa pelakunya. Padahal pelakunya ada di depan mata kita sendiri. Bahkan dia selalu ada setiap hari. Namanya inflasi. Dan kalau kamu gak paham cara kerjanya, bisa jadi kamu sedang pelan-pelan kehilangan daya beli tanpa sadar. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Contoh nih sederhananya adalah harga nasi goreng yang dulu 10.000 sekarang menjadi 15.000. Ataupun contoh lain seperti tukang cukur yang dulu hanya tarif 10.000 pun itu banyak. Namun sekarang kamu cari yang 10.000 pun hampir nggak ada. Bahkan hampir mustahil nggak ada. Bukan cuma soal harga naik, tapi soal nilai uang yang makin turun. Analoginya adalah uang 100.000 dulu bisa belanja banyak. Sekarang cuma cukup buat beberapa item. Apa sih penyebab inflasi itu? Ataupun apa sih penyebab harga-harga bisa menjadi naik? Yang pertama adalah demand pull inflation. Permintaan tinggi, sementara stok barang terbatas. Maka harga akan mengalami kenaikan. Yang kedua adalah cost push inflation. Biaya produksi naik, bahan baku, BBM, harga ikut naik. Yang ketiga adalah inflasi struktural. Masalah distribusi, birokrasi, atau kebijakan pemerintah. Terus yang terakhir adalah cetak uang berlebihan. Makin banyak uang yang beredar, makin banyak uang yang dicetak, maka daya beli akan turun, sementara inflasi akan terus melonjak. Apa dampaknya? Yang pertama adalah daya beli masyarakat menurun, tabungan jadi tidak bernilai, gaji naik tapi tetap nggak cukup. Investasi jadi tricky, harus cari yang bisa kalahkan inflasi. Yang terakhir adalah bisa picu krisis ekonomi jika tidak dikendalikan. Lantas bagaimana cara menghadapi inflasi? Yang pertama adalah belajar investasi, teman-teman. Apa saja sih yang paling aman untuk dijadikan penyimpanan nilai? Emas, yang pertama emas, saham, tentunya saham itu harus yang blue chip, terus properti, aset kripto. Namun di aset kripto saya sangat merekomendasikan di sektor yang memang memiliki perusahaan seperti Ethereum, ya, Solana, Binance. Namun ada yang lebih saya rekomendasikan yaitu di Bitcoin. Hindari menyimpan uang tunai terlalu banyak. Fokus pada skill yang bisa meningkatkan income. Pantau inflasi dan kebijakan pemerintah. Gunakan budgeting dan financial planning. Inflasi itu seperti rayap, ya, diam-diam menggerogoti nilai uang kita. Tapi kalau kita paham cara kerjanya, kita bisa lawan balik. Jangan biarkan inflasi jadi alasan kamu stuck secara finansial. Mulai dari sekarang, upgrade pengetahuanmu, lindungi dompetmu, karena di dunia ekonomi yang nggak tahu akan gimana jadinya di masa depan, bisa kita akan menjadi korban. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu mau konten finansial yang bikin melek dan nggak bikin ngantuk. See you all the next video.